wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Apa kabar semua anak-anak ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo semua angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma warahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sekarang ibu akan mengabsen dulu. Yang pertama Nurhalisah, Hadir. kedua Hayatul Husna, Hadir. ketiga Marni, Hadir. keempat Murni. Hadir. Ya, alhamdulillah anak ibu semuanya lengkap. Nah, anak-anak ibu semuanya tolong siapkan alat tulisnya untuk belajar. Ya, tolong disiapkan. Ya, semuanya sudah siap? Apakah anak-anak ibu semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, alhamdulillah. Sekarang ibu tanya anak-anak ibu, ada yang ingat kemarin kita habis belajar tentang apa? Selalu berhemat energi. Iya, betul sekali. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang tema berhemat energi. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tema ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, yang mana pada pembelajaran satu itu bertujuan dengan mempelajari ini kalian dapat mengetahui apa saja tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita, dan kalian juga mengetahui apa saja kosakata, dan kalian juga dapat membuat pertanyaan mengenai yang kita bahas hari ini. Nah, jadi sekarang ibu ingin bertanya, ada yang tahu tanaman apa yang ibu bawa ini? Ayo anak-anak ibu, siapa yang tahu ini tanaman apa? Nurhalisah, ini tanaman apa? Ya, betul, betul sekali. Ini adalah tanaman padi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang padi? Ayo, ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Ya, Nurhalisah, silakan. Padi adalah tumbuhan yang bisa dijadikan makanan pokok, yaitu beras. Ya, betul sekali. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Nurhalisah tadi. Padi adalah suatu tanaman yang mana bisa dijadikan makanan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Yang mana padi ini diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Yang mana yang kalian makan selama sehari-hari, yaitu adalah nasi. Jadi nasi itu terbuat dari padi, berawal dari padi, dijadikan beras dan dimasak menjadi nasi. Nah, sekarang anak-anak ibu buka buku paketnya halaman 1. Ya, buka buku paketnya pada halaman 1. Nah, di sana ada sebuah teks. Tolong amati teks pada halaman 1 tersebut dan baca teks tersebut. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca teks tersebut. Nah, waktu kalian untuk membaca sudah selesai. Apakah semuanya sudah selesai membaca? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang anak ibu buka pada halaman 2. Di situ ada terdapat beberapa pertanyaan mengenai teks yang kalian baca tadi.
Anak-anak ibu semuanya tolong jawab pertanyaan yang ada di halaman 2 tersebut. Nah, jadi silahkan kalian jawab dulu pertanyaannya. Nanti jawaban kalian ditukarkan dengan teman yang ada di belakang kalian. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah selesai menjawab pertanyaan? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Sekarang tukarkan jawaban kalian dengan teman kalian yang ada di belakang. Nurhalisa dengan Murni, Hayatul Husna dengan Marni. Ya. Nah, sekarang anak-anak ibu, kalian lihat perbedaan jawaban kalian dengan jawaban teman kalian. Apakah terdapat perbedaan? Silahkan dibaca. Ya, anak-anak ibu dibaca ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan yang ada di buku tadi. Nah, sekarang kalian bandingkan jawaban kalian dengan teman kalian. Ya, silahkan kalian baca dulu. Ya, apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Apakah terdapat perbedaan? Iya. Nah, jadi kalian bisa bertukar informasi. Nah, sekarang buka buku paketnya pada halaman 3. Nah, karena kalian sudah belajar mengenai tumbuhan padi tadi, nah, pada halaman 3 di situ ada diagram. Sekarang kalian isi diagram tersebut dengan tahap-tahap dalam tumbuhan padi tadi. Kan ada 3 tahap dalam tumbuhan padi tadi. Sekarang kalian tuliskan pada diagram tersebut mengenai tahapan-tahapan tumbuhan padi tadi. Ya, disilahkan untuk mengisi diagram tersebut. Dan jangan lupa kalian perhatikan juga mengenai teks yang ada di halaman 1 tadi. Nah, di situ kan kalian sudah membaca. Nah, jadi kalian bisa lihat lagi teks yang ada di halaman 1 tadi dan kalian isi diagram pada halaman 3 gitu. Apakah anak-anak ibu sudah selesai mengisi diagramnya? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian sudah mengisi tahap-tahap pertumbuhan padi tadi di dalam diagram tersebut. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nurhalisa dengan Murni adalah kelompok 1, Hayatul Husna dan Marni adalah kelompok 2. Sekarang ibu ingin kalian mendiskusikan tahapan-tahapan tumbuhan padi tadi yang sudah kalian tulis di dalam diagram tadi. Nah, lalu kalian diskusikan tahap mana antara ketiga tahap tersebut yang paling penting untuk pertumbuhan padi. Nah, sekarang dipersilakan untuk kalian berdiskusi dulu dengan kelompoknya masing-masing. Apakah anak-anak ibu sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Ya, sekarang ibu minta perwakilan satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi bersama temannya tadi. Sekarang kelompok 1 dipersilakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Nurhalisa. Baca dengan nyaring ya, biar teman-temannya mendengar. Tahap pertama yang paling penting, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Nurhalisa. Nah, jadi menurut kelompok 1 itu tahap yang paling penting harus dijaga pada tumbuhan padi yaitu adalah tahap pertama, yang mana benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Sekarang kelompok 2 dipersilakan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Iya, dipersilakan. Yang paling penting yaitu tahap kedua, yaitu pada saat benih-benih ditanam di lahan sementara diberi pestisida dan diberi pupuk
beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi menurut kelompok 2 itu tahap yang penting yang harus dijaga pada tahap pertumbuhan padi itu adalah tahap yang kedua, yang mana benih-benih ditanam di lahan sementara, bibit yang telah dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya pada tanaman ini selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, dan petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman. Nah, jadi anak-anak ibu kalian semua sudah sangat hebat karena kalian sudah bisa menentukan tahap mana yang paling penting untuk pertumbuhan padi, yang mana yang harus dijaga. Jadi menurut ibu sekarang ibu simpulkan tahap yang penting itu, semua tahap itu penting, tapi yang paling penting dan yang paling harus kita jaga apabila kita sudah menanam padi tersebut, maka padi tersebut harus dijaga, harus dirawat, yaitu harus diberi pupuk, harus diberi pestisida agar dia tidak mati. Nah, anak-anak ibu semuanya, jadi tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita itu, yang ada di lingkungan sekitar kita di sini itu adalah tumbuhan, iya betul, tumbuhan padi. Yang mana padi ini adalah suatu makanan pokok atau bahan pokok untuk kita kehidupan sehari-hari, yaitu untuk makan. Nah, jadi padi itu kan bisa diolah menjadi beras, yang mana beras itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita membayar zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri. Ya, betul sekali. Nah, karena masyarakat di lingkungan sekitar kita ini adalah mayoritasnya petani dan mereka juga menanam padi, jadi mereka menghasilkan suatu beras, yang mana beras itu bisa dibayarkan atau beras itu wajib apabila sudah memenuhi nisabnya, yaitu dizakatkan kepada orang yang membutuhkan. Karena hukum berzakat itu apa? Ayo, ada yang tahu hukum zakat fitrah itu hukumnya apa? Ada Bu. Ya, apa? Wajib. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Murni. Nah, hukum zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib, dan salah satu bahan pokok untuk berzakat fitrah itu adalah beras, yaitu yang berasal dari tumbuhan padi. Sekarang ibu ingin bertanya, tadi tahap dalam tumbuhan padi itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya, Marni lagi. Ada 3 tahap. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Marni. Baiklah, akan kita simpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tumbuhannya itu yaitu adalah padi, yang mana padi ini adalah salah satu tanaman pokok yang bisa dijadikan beras sehingga menjadi bahan pokok, lalu dimasak menjadi nasi sehingga menjadi makanan yang bisa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah paham semua. Ibu harap kalian tidak hanya bisa belajar di kelas, tetapi kalian juga mempelajarinya di rumah. Jadi setelah ini kalian nanti pulang ke rumah, kalian buka-buka lagi pelajarannya, kalian baca-baca lagi agar tidak lupa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga ilmu yang ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,